Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita coba membahas bab khalwat. Di mana Syekh Amin Al-Khurdi memahami tentang khalwat ini. Beliau mengatakan seseorang tidak akan sampai kepada pengetahuan tentang hal-hal prinsip, hal-hal pokok, dan pencerahan hati untuk musyahadah. Ya, musyahadah itu menyaksikan kenyataan Allah. Musyahadah dengan sangka kasih kepada Allah Ta'ala tanpa melalui khalwat. Khususnya bagi orang yang hendak membimbing hamba-hamba Allah kepada tujuan. Nabi SAW dulu berkhalwat di Gua Hira hingga datang perintah untuk berdakwah sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Jadi beliau menganggap khalwat ini sebagai salah satu hal yang dalam tanda kutip lah ya, bukan wajib secara syariat tapi wajib untuk supaya kita bisa sampai musyahadah. Memang semua tarikat, semua perjalanan spiritual pasti berkhalwat, nggak ada yang tak berkhalwat. Hanya saja nanti sebahagian guru kita atau teman kita seperti Syekh Luqman Hakim, dia tidak pakai suluk, dia nganggap khalwat itulah suluk, begitu bahasanya. Khalwat itu kalau suluk, salah satu pekerjaan suluk adalah khalwat, gitu ya. Berkhalwat itu dari kata khala sebenarnya, khalwat. Artinya bersepi-sepi, bersunyi-sunyi, ya, berdua-duaan dengan Allah, itu zikir kita. Semua ini merata itu. Orang yang sebelum musyahadah, dia pasti melakukan khalwat berjam-jam. Sedangkan beliau yang tidak suluk saja misalnya, dianggapnya ya khalwat itu yang wajib. Bahkan dia berkhalwat sampai ketidur-tidur, sampai tidur-tidur di sejadahnya itu, gitu kan rasanya. Ya. Dalam Naqsabandi khalwat itu dibentuk dalam bentuk suluk. Nabi Musa juga khalwat 40 hari, Nabi Muhammad juga berkhalwat. Ini memang amalan para nabi, para rasul. Dan Sunan Kalijaga berkhalwat sampai melemah hawa nafsunya kan, disuruh oleh Sunan Kudus. Cuma di sini beliau katakan nama khalwat ini minimal 3 hari 3 malam. Ini kan mirip dari suluk kan, boleh 3 hari 3 malam. Tahap berikutnya ada 7 hari 7 malam. Ya, yang masbuk ada ngambil 7 hari, ada ngambil 3 hari. Kemudian ada yang sebulan. 40 hari. Di sini sebutkannya kata beliau di sini adalah sesuai dengan sunnah Nabi yang paling sempurna bagi orang yang hendak membiasakan perilaku spiritual atau mendapat sir-sir rahasia, penempuh jalan rohani ini hendaklah mereka suluk atau berkhalwat selama 40 hari rata-rata ya. Ada yang berkhalwatnya ke gunung menyendiri 40 hari. Dan seperti Habib Rais begitu, dapat perintah dia berkhalwat 40 hari. Pergilah ke sebuah gunung, ada sebuah bukit, di sanalah mereka berkhalwat dengan bertapa. Berkhalwat. Kalau khalwat istilah dalam Islam, zikir, bersunyi-sunyi, berduaan dengan Allah. Kalau betapa itu istilahnya berasal dari luar Islam, dan dia
Ya, maksudnya ya tidak mesti ke Tuhan, ke Allah. Orang betapa itu kan ada yang cari ilmu kebal, ada nyari macam-macam. Kalau khalwat ini dia memang mensucikan kolbu saja tujuannya, dekat ke diri ke Allah. Nah, kenapa disebut 40 hari? Nah, maka kalau dihitung-hitung nanti kata beliau 3 hari, 7 hari, kan 10 hari, tambah 30 hari, 40 hari. Kenapa 40 hari? Hitungan ini sebenarnya punya makna. Siapa yang mengikhlaskan hatinya 40 subuh karena Allah, maka sumber-sumber hikmah akan memancar dari hatinya dan muncul melalui lisannya. Jadi kalau ikhlas saja kita duduk khalwat habis subuh sampai terbenam matahari 40 hari, ya, maka Allah SWT akan menyirami qalbu kita dengan hikmah, muncul, diterangi. Kalau di dalam surah An-Nur, orang yang mendapat yahdillahu linurihi may yasha, orang yang ditunjuki Allah ke dalam cahayanya, di situ disebutkan Allah adalah rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un wa iqamus shalat, laki-laki yang mereka itu tidak dilalaikan jual beli, dan juga di situ ada disebut laki-laki yang berzikir pagi dan petang. Pagi itulah ba'da subuh sampai terbit matahari, baru petang habis asar. Ada juga yang ngambil habis maghrib sampai isya. Ini waktu untuk mendapatkan cahaya ilahi, untuk mendapatkan nur ala nur itu. Itu salah satu firman Allah yang menunjukkan bahwa i'tikaf khalwat itu memiliki keutamaan sangat besar sebenarnya. Maka orang yang beranggapan, kata beliau, khalwat itu hal yang baru dan diada-adakan bid'ah, ini adalah keliru. Karena ini sudah ada sejak zaman Nabi kan. Nabi-nabi dulu pun ada. Dan tak ada dasar dalam hukum syara. Itu sangat keliru. Karena sudah ada petunjuknya. Siapa yang mengikhlaskan 40 hari hanya ke Allah saja hatinya, maka dia akan dipenuhi hatinya dengan hikmah. Nah, beliau membantah. Bagi orang yang hendak melakukan khalwat, haruskan memenuhi 20 syarat. Nah, ini banyak syaratnya, 20. Sama niatnya ikhlas karena Allah. Ya, jangan mau nyari kebal, mau nyari kasyaf dan seterusnya. Karena dia datang sendiri saja itu. Dia niatnya memang karena Allah Ta'ala. Kemudian meminta izin dan doa dari syekh. Jangan berkhalwat tanpa petunjuk, tanpa izin, tanpa dibimbing syekh. Apalagi masih dalam bimbingan, ya, pendidikan. Sebelum menuju khalwat, murid harus lebih dulu melakukan ujlah. Mengasingkan diri, membiasakan diri berjaga tak tidur. Melatih diri dengan lapar. Ini disunnahkan sebenarnya puasa. Ketika subuh itu sunnah sebenarnya puasa. Dan banyak zikir. Karena yang mau dibiasakan dari khalwat itu adalah senantiasa ingat Allah dan tunduk hawa nafsunya. Kemudian masuk ke tempat khalwat pakai kaki kanan sambil meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Membaca bismillah, membaca ta'awuz. Termasuk membaca qul a'udzu birabbil nas 3 kali. Kemudian membaca doa, Allahumma waliyyi fid dunya wal akhirah kulli kama kunta di Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya luar biasa juga nih. Ya Allah, engkaulah pelindungku, kekasihku di dunia dan akhirat. Jadikanlah aku sebagaimana engkau menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihmu. Ini kan luar biasa. Baru Allahumma rzuqni hubbaka wa syaghilni bi jamalika waj'alni minal mukhlisin. Ini luar biasa doanya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mencintaimu dan sibukkanlah aku dengan menatap keindahan wajahmu
dan jadikanlah aku orang-orang yang mukhlis, ikhlas, benar-benar ikhlas. Nah, ini lebih kurang doa yang beliau ajarkan di sini kan. Ini doa khalwat, doa suluh ini. Setelah itu dia berdiri musalla dan membaca doa berikut sebanyak 21 kali. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah gitu kan. Hidup 1 kali. Lalu kemudian salat 2 rakaat. Pada rakaat pertama baca Fatihah dan ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, khawatir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa antum ma fi anfusikum gitu ya. Baqarah. Nah, ini beliau ini tarikan Naqsabandi, berarti ini adab Naqsabandi yang diajarkan di masa Amin Al-Khurdi. Terus menerus dalam keadaan suci. Nah, ini termasuk adabnya, tidak boleh putus wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kalau malasnya kita wudhu, ngantuk berat, tayamum aja, harus tidur. Pokoknya jangan kosong dari wudhu. Kan kadang kita buang angin lagi, wudhu lagi buang angin lagi kan, gitu kan. Kadang-kadang mau sampai 3-4 kali, ya udah tampakkan aja ke semen tuh kan, ada debu sedikit dah, tayamum dah, tidur. Nah, pokoknya jangan sampai wudhu batal. Kemudian tidak mengaitkan hatinya, semangatnya kepada karomah. Nah, ini tak boleh diminta dia kan. Seperti sebut tadi, dia datang sendiri saja nanti. Hatinya tetap ke Allah aja, wajah hatinya ke Allah. Yang diminta itu kecintaan kepada Allah, menjadi orang ikhlas. Itu yang penting. Itu lebih tinggi dari karomah sebenarnya. Hati yang ikhlas, cintaan itu lebih tinggi dari karomah. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, istiqomah itu lebih utama dari karomah. Karena apa? Karena istiqomah bisa mendatangkan karomah, karomah tak bisa mendatangkan istiqomah. Sebagian lagi nyebut, ya istiqomah itu merupakan karomah yang lebih baik daripada karomah-karomah kejadian-kejadian yang ini. Selama khalwat ini pun sebenarnya, nah ini juga ini tuh ada untuk orang tarikat ini. Terus menerus merasa merabitoh ke Tuhan sih. Nah, jadi ibadah terus menerus merabitoh. Saya pernah nanya Ibu Padang. Saya bilang gini, Tuanku, gimana supaya kita bisa jadi wali Allah? Dia bilang gitu. Supaya cepat bisa jadi wali Allah. Wah, berat tuh Pak Pesal katanya. Gimana beratnya? Ya harus 24 jam bersama saya katanya. Kalau mau cepat ya kan. Jadi waktu itu saya mikir gini, waduh 24 jam sama guru gitu kan. 24 jam sama guru berarti harus tinggal di pondok ini saya pikir kan, nggak keluar-keluar. Ana bisa ini saya pikir kan. Aduh, lama juga lah dapat ini saya pikir kan. Nah, kemudian saya tidak bertanya, saya pahami sendiri aja. Lama-lama saya pahami yang dimaksud 24 jam bersama saya, inilah jawabannya nih. Terus menerus merabitoh ke Tuhan saya. Nah, itu cara membersihkan cepat, cara cepatnya gitu. Nabi Ibrahim sudah gitu. Jadi wajah mursyid itu tuh awal porna kita, membentuk kita. Nanti kalau sudah terbentuk, hilang mursyid baru muncul Allah gitu. Jadi awal rabitah. Karena ruhani guru itu membantu kita untuk bersihin.
Karena dia dekat sama Allah, dia kan selalu ingat Allah. Ternyata ini rahasianya ini. Nah, sebut ini terus menerus marabitoh dengan Tuhan saya. Ya. Puasa banyak diam kecuali zikrullah. Nah, ini kadang-kadang kita kalau suruh kan banyak cerita kan, kurang bagus. Ini adabnya, tapi kalau dilarang takut orang lari kan, terlalu keras. Waspada terhadap musuh setan, dunia, hawa nafsu, dan segera melaporkannya ke Tuan Syekh kalau ada hal-hal yang ini. Nah, ya. Hal spiritual yang dilapor. Dilapor ada yang hal aneh, takut kita terkontaminasi hawa nafsu apa, lapor Tuan Syekh. Jadi segala yang aneh kita alami, lapor aja, kasih tahu Tuan gini. Saya hampir semua itu yang aneh, saya lapor sama Tuan Syekh. Nanti dikasih taunya maknanya. Sampai kadang-kadang waktu pertama datang kita telat di asar, nampak kita cahaya kuning kemasan. Masuk kita ke wilayah kuning kemasan. Kan aneh. Biasanya kan putih. Tiba-tiba kuning yang ketemu kita. Kuning kemasan. Nah itu apa Tuhan? Nggak ngerti kita. Nah itu kata beliau, wilayah kuning itu ternyata wilayah mendekati jat juga. Nah, maka kalau Syekh Luqman Hakim dia nyebut ruh para nabi itu ada yang kuning kemasan bentuk apanya warnanya, ada yang putih bening bersih. Nah, jadi itu termasuk ternyata tanda-tanda juga itu kan isyarat. Isyarat kebeningan kedekatan. Nah, karena yang paling tinggi itu dalam bentuk cahaya adalah cahaya bening dengan cahaya kuning kemasan. Nah, arti bening, huruf kudusi, dia beningnya kayak air gitu kan, air. Kalau putih terang itu bagus, di atasnya bening huruf kudusi. Sebagian lagi ada yang kuning kemasan. Kemudian menjauhi suara-suara indah, yang indah. Nah, ini suara-suara lagu maksudnya ya, lagu-lagu yang apa namanya, lagu-lagu pop apa semua itu dihindari. Karena hati kita nanti mau dia nyanyi-nyanyi sendiri, dia mengganggu kan. Pas dikira menyanyi sendiri dia kan didengar-dengarkan. Nah, mengganggu dia, mengganggu zikir. Menjaga sholat Jumat, kemudian sholat jemaah. Nah, karena tujuan khalwat ini mengikuti sunnah Nabi. Maka dalam Naksabandingkan selama suluk khalwat kita disuruh menjaga sholat jemaah. Jadi nanti dapatlah 40 kali jemaah selama 10 hari itu kan. 50 sholat jemaah jadinya kan. Karena 10 hari. Bila terpaksa harus keluar dari khalwatnya, harus menundukkan kepalanya ke arah lutut. Dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Jadi, harus tunduk. Kalau keluar tunduk. Kenapa begitu? Hikmahnya karena kita baru belajar supaya hati kita tak berpaling dari Allah. Kita merasa tundukkan kepala itu menunduk ke Allah Ta'ala gitu. Tidak tidur kecuali karena ngantuk yang tak tahan. Jadi nah itu. Apalagi kadang-kadang kan kita susah tidur, zikir aja terus. Sampai udah ngantuk, ada baru tidur kan. Kebanyakan orang tarikat ini biasanya berzikir itu sampai tidur dia. Atau pas mau tidur zikir terus, ya sampai hilang tidur. Kebanyakan begitu kan, kebiasaan diri. Cuma mau tidur kita minum kopi. Ya terus saja zikir, terus saja. Nggak bisa tidur, ya kadang-kadang itu nggak bisa tidur.
Jangan tidur dengan tujuan mengistirahatkan badan. Nah, coba ini. Tidur juga bukan mengistirahatkan badan. Dan tidur harus dalam keadaan suci, wudhu. Karena itu didoakan malaikat itu kan. Bahkan jika mampu, hendaklah tidak membaringkan tubuh di lantai. Kalaupun terpaksa tidur, tidurlah sambil duduk. Ini pula. Jadi tidur sambil duduk gini kan lebih utama daripada tidur di lantai baring. Kenapa? Karena tidur begini sambil zikir ini tidak membatalkan wudhu. Karena kita niat zikir kan. Memang begitu biasanya kalau rajin khalwat. Tidur gitu terus. Menjaga kondisi pertengahan antara kenyang dan lapar. Nah ini perutnya nggak boleh kenyang, nggak boleh lapar. Kalau kelaparan akan, tapi jangan sampai kekenyangan. Kemudian tidak membukakan pintu kepada orang ingin meminta berkah kepadanya. Dia hanya boleh membukakan pintu bagi syekhnya. Jadi kalau minta berkah tidak usah. Memandang bahwa setiap nikmat yang diperolehnya berasal dari syekhnya. Dan syekhnya menerimanya dari Nabi Muhammad SAW. Ini adabnya pula ya. Jadi kalau kita dapat petunjuk-petunjuk spiritual itu berkat bimbingan kemuliaan syekh. Dan syekh itu dapat dari Nabi. Jadi memandang setiap nikmat yang diperoleh berasal dari syekh. Menghilangkan berbagai bisikan hati. Baik bisikan yang baik maupun yang buruk. Karena bisikan itu adalah memecah belah hati. Dari keutuhan yang telah diraih melalui zikir. Coba. Malah bisikan hati dihindari ya. Kemarin Tuhan saya bilang di Mekah itu waktu haji itu sangka-sangka itu tak berlaku. Mungkin bisikan ini ya. Bisikan-bisikan hati itu enggak berlaku, nggak usah diikuti. Dia ke Allah aja hati kita. Jadi bisikan itu memecah juga ya, memecah hati. Nah, ini pula adabnya dia buat kan. Saya baru baca juga ini. Ternyata bisikan hati dihindari. Karena dianggap memecah belah hati. Dari ketuhan yang ingin diraih, yang diraih melalui zikir. Yang terakhir 20, senantiasa berzikir dengan cara-cara diperintahkan oleh mursyid sampai syekhnya menyuruhnya keluar dari tempat khalwat. Ya. Sesuai petunjuk lah ya di makamnya masing-masing. Nah, inilah ternyata adab-adab khalwat. Adab-adab khalwat suluk. Nah, kalau kita di luar tak bersuluk, tak musim suluk, ya bersunyi-sunyi, munajat namanya.